Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat muslim yang Allah muliakan, kemukjizatan Al-Quran itu terdiri dari banyak aspek. Selain banyak fakta ilmiah, ilmu pengetahuan yang sudah diungkap oleh Al-Quran dan baru diketahui jauh setelah Al-Quran diwahyukan, di dalam Al-Quran juga terdapat mukjizat dari aspek pemberitaan gaib, baik yang terjadi di masa lalu, peristiwa yang terjadi di masa lalu yang tidak diketahui oleh seorang pun di zaman diutusnya Rasulullah SAW, ataupun peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya berita bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Nah, Abu Lahab adalah salah seorang paman Nabi SAW yang sangat kafir dan sangat sering berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Berita bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka diwahyukan jauh sebelum Abu Lahab dan istrinya meninggal dunia. Artinya Abu Lahab dan istrinya sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak akan beriman sampai mereka mati. Nah, padahal banyak orang-orang kafir yang asalnya sangat memusuhi Nabi, bahkan sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Pada akhirnya mereka masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang Islam yang sangat luar biasa hebat perjuangannya, seperti Umar bin Khattab, kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Turunnya surat Al-Lahab yang ayat-ayatnya berbicara tentang kepastian bahwa Abu Lahab dan istrinya akan menjadi ahli neraka diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, tatkala turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, artinya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka Nabi SAW naik ke atas bukit Safa, lalu menyeru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar pun memenuhinya, mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Ya, kemudian beliau SAW berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka mereka pun menjawab, ya, kami percaya. Kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Ya, jadi mereka mengakui amanahnya Rasulullah, kejujurannya Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kembali, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat pedih. Nah, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa beliau juga berkata ketika itu, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung. Lalu Abu Lahab pun langsung menanggapi. Nah, ia berkata kepada Rasulullah, celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Nah, maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mura'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan,
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di dalam buku Sirah Nabawi, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum, Abu Rafi menceritakan, Abu Rafi adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah jadi budak milik Al-Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang paman Nabi SAW. Abu Rafi meriwayatkannya, kematian Abu Lahab terjadi setelah perang Badar. Di perang Badar, kaum musyrikin menerima kekalahan telak, kaum musyrikin Mekah menerima kekalahan telak, dan banyak tokoh-tokohnya yang mati, termasuk Abu Jahal, lalu Utbah bin Rabi'ah, dan juga yang lainnya. Maka ketika Abu Sufyan kembali ke Mekah, maka Abu Lahab yang ketika itu tidak ikut berperang sangat ingin tahu dengan hasil dari perang Badar tersebut. Abu Lahab berkata kepada Abu Sufyan, "Kemarilah, sungguh kamu pasti membawa berita." Lalu dia pun duduk di dekatnya, sementara orang-orang berdiri mengurumuninya. Maka Abu Lahab berkata lagi, "Wahai anak saudaraku," maksudnya keponakanku, "tolong beritakan kepadaku apa yang telah terjadi terhadap orang-orang kita." Lalu Abu Sufyan menjawab, "Begitu kami berjumpa dengan kaum muslimin, dengan mudahnya mereka menghabisi kami, seakan kami menyerahkan pundak-pundak kami untuk mereka bunuhi sekehendak mereka, dan menawan kami sekehendak mereka. Demi Allah, sekalipun demikian," kata Abu Sufyan, "aku tidak mencela orang-orang kita, karena kami dihadang orang-orang putih penunggang kuda di antara langit dan bumi. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang mereka sisakan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikan mereka." Lalu Abu Rafi melanjutkan, ia menceritakan, "Maka aku mengangkat atap bilik sumur Zam-Zam." Jadi Abu Rafi mendengar percakapan tersebut. Ia mengangkat atap bilik sumur Zam-Zam dengan tanganku, kata beliau. Lalu aku berkata dengan keras, "Demi Allah, itu adalah malaikat." Maka mendengar itu, Abu Lahab kemudian mengangkat tangannya lalu menamparkannya ke arah wajahku, kata Abu Rafi, dengan tamparan yang keras. Maka aku pun berusaha melawannya, namun ia berhasil menangkap dan memukulku, lalu menghampaskanku ke bumi, menjatuhkanku ke tanah, kemudian duduk di atasku sambil memukuliku. Dan kala itu, kata Abu Rafi, aku adalah seorang laki-laki yang lemah. Melihat itu, Ummu Fadl yang merupakan istri dari Al-Abbas, yang ketika itu berada di situ, pergi ke arah salah satu tiang bilik, lalu ia mencopotnya, lantas memukulkannya kepada Abu Lahab hingga membuat kepalanya luka yang cukup besar. Lalu Ummu Fadl berkata kepada Abu Lahab, "Engkau berani menganiayanya manakala tuannya tidak ada di sisinya?" Maka dia pun pergi dalam keadaan terhina dan malu. Jadi Abu Lahab pun akhirnya pergi dalam keadaan hina dan malu. Demi Allah, kata Abu Rafi, dia hanya bertahan hidup 7 hari saja. Setelah itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya penyakit adasah, lalu mengakhiri hidupnya, lalu ia mati. Adasah adalah bisul yang tumbuh di sekujur badan, dan orang Arab menganggapnya sebagai penyebab kesialan. Jadi orang-orang jahiliyah menganggap penyakit tersebut sebagai penyebab kesialan. Lalu anak-anaknya membiarkannya hingga 3 hari setelah mati. Abu Lahab dibiarkan 3 hari tidak dikuburkan, karena tidak ada yang mau mendekatinya. Jenazahnya sangat bau, mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga tidak ada yang mau menyentuhnya sama sekali, bahkan keluarganya sekalipun. Dan tatkala mereka khawatir mendapat aib karena membiarkannya, dan juga sudah sangat terganggu dengan baunya, mereka pun menggali lubang untuknya, kemudian mendorongnya dengan sebuah ranting kayu menuju lubang tersebut, memasukkan kepada lubang tersebut. Lalu mereka pun melemparinya dengan batu dari kejauhan, hingga mereka menutupnya atau hingga mereka menguburnya. Sementara itu, kematian Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab, ada beberapa riwayat tentang sebab kematiannya. Ada yang mengatakan ia mati karena tercekik tali yang sering digunakan untuk membawa kayu berduri
untuk mencelakai Rasulullah SAW. Nah, intinya apa yang disampaikan oleh Al-Quran terbukti benar, bahwa Abu Lahab dan istrinya tetap kafir, tidak beriman kepada Allah sampai mereka mati. Bahkan tidak terfikir oleh mereka berdua, ya, oleh Abu Lahab dan istrinya, untuk pura-pura masuk Islam, ya, agar membatalkan vonis Al-Quran terhadap mereka. Dan walaupun Abu Lahab dan istrinya sejak awal kenabian sudah divonis neraka, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak langsung mengadab mereka setelah turunnya surat Al-Lahab tadi. Dan itu bukan berarti yang mereka aman dari siksaan Allah. Ya, mereka masih bisa hidup bersenang-senang, masih bisa tertawa, ya, karena memang waktu adab bagi mereka belum datang, ya, karena memang Allah sudah menetapkan ya waktu untuk mengadab mereka. Kalau sudah tiba waktunya, maka mereka pun tidak bisa menghindar, ya, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dengan para pembenci, pendengki Rasulullah yang ada di zaman sekarang, yang terus-menerus ya memfitnah Islam, memfitnah Rasulullah SAW, bahkan mereka berani ya menantang azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengatakan, kenapa ya mereka tidak diazab juga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang benar ya Allah itu Tuhan pencipta semesta alam. Nah, padahal ya boleh jadi azab yang mereka minta segerakan sudah dekat, ya, atau ya seperti Abu Lahab, ya, ditunda ya beberapa tahun atau beberapa waktu, ya, jika mereka tidak bertobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan tiba juga waktunya kepada mereka, ya, mereka akan bernasib sama seperti Abu Lahab. Semoga bermanfaat, ya, wallahu a'lam bishawab.